Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, Resi Family, di edisi Gadget dan Teknologi. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Iya teman-teman, kali ini kami akan sharing kepada teman-teman semua mengenai menu-menu yang ada di TV yang sudah menggunakan operating system Google TV. Ya, kita bisa lihat di barisan paling atas itu ada satu baris. Yang paling kiri ini adalah menu akun, di mana kita bisa mengganti akun-akun mana yang akan kita pergunakan. Oke, setelah akun itu adalah menu beranda. Di beranda ini kita bisa memilih aplikasi. Kalau kita turun ke bawah ya satu baris, kita bisa memilih aplikasi-aplikasi apa aja yang kita jalankan. Ya. Berikutnya setelah aplikasi di bawahnya lagi adalah segala macam yang bisa kita nikmati, bisa musik, bisa TV, bisa film, bisa segala macam yang ada di TV ini. Ini perbedaannya kalau kita menggunakan Google TV dengan Android TV. Kalau Android TV di sebelah kiri layar itu ada menu lagi. Nah sekarang menunya ada di atas, jangan cuma sekedar tulisan gini, jadi lebih simpel. Dan di bawah itu full semuanya adalah apa yang akan kita nikmati. Oke, setelah beranda di atas sampingnya ada aplikasi. Nah, di aplikasi ini sebenarnya bahasa lainnya adalah Google Play Store versi Google TV. Jadi kalau di versi TV yang Android TV, kita akan masuk ke aplikasi di mana di sebelah kanan nanti di paling ujung ada satu icon sendiri. Tapi untuk di Google TV ini icon Google Play Store nggak ada. Adanya adalah ini, aplikasi ini sebenarnya pengganti dari Google Play Store. Kalau kita turun, ini aplikasi yang sudah kita install ya. Kita bisa manage, kita apa segala macam. Tapi bisa kita, kalau kita ke bawahnya lagi, dan kita bisa telusuri, kita bisa cari. Kalau kita mau ketik apa, bisa di sini. Misalnya explore, ya, kita cari, langsung kita searching, akan dapat tentang file explore. Nah ini application yang tentang exploring, ada explore, fx, solid explorer, segala macam yang file manager ya. Ini hanya contoh kita untuk searching. Kita back aja kembali. Nah jadi kalau di menu aplikasi di bawahnya ada aplikasi-aplikasi yang sudah kita install. Lalu ke bawahnya lagi kita bisa mencari, atau kalau kita nggak mau mencari kita bisa lihat di bawah-bawah dengan kategori. Bisa kategori hiburan, musik, pemutar video, alat tools ya, gaya hidup, segala macam. Jadi kita bisa mencari berdasarkan kategori. Atau kita bisa juga langsung di sini langsung. Ke bawahnya lagi ada aplikasi perangkat, fitur application, disarankan, segala macam bisa kita lihat. Nah, jadi ini nggak beda dengan Google Play Store ketika di Android TV. Jadi di Google TV ini pengganti dari Google Play Store. Nah di Google TV juga ada satu lagi yang berbeda. Kalau di remote-nya itu sudah ada tombolnya langsung Google Play. Ini nggak beda, sama ya. Jadi Google Play ini nggak berbeda dengan aplikasi ini, tugasnya sama. Kita bisa mencari aplikasi dan menginstal aplikasi di sini. Ya, berikutnya setelah akun, baru beranda dan aplikasi, kemudian adalah koleksi. Koleksi ini adalah segala sesuatu apa yang kita berlangganan, apa yang kita tonton, ini akan muncul di sini. Kebetulan saya belum punya langganan, jadi masih kosong. Selanjutnya sebelah kanan sedikit ada searching. Searching ini macam-macam. Searching yang bisa di YouTube, bisa dimanapun, tapi kita nggak harus dari sini. Kalau sebenarnya untuk di Google TV kita nggak harus mengarah ke kanan ini untuk bisa mencari sesuatu. Dimanapun kita berada, sebenarnya kita bisa langsung pencet namanya Google Assistant. Di remote-nya sini ada logo sini Google Assistant, kelihatan nggak ya? Ya. Nah ini yang berwarna-warni ini, ya kita pencet, tinggal kita bilang aja apa yang kita mau cari. Open YouTube. Nah langsung open YouTube dia. Nah jadi pencahariannya lebih simple gitu ya.
Kita back lagi, kita keluar lagi ke, atau kita mau cari lagi yang lain, semuanya ada di Google Assistant ini. Ya, mungkin kelihatan. Nggak beda dengan kalau kita ke menu pencaharian ini. Sama juga di sini pun juga kita bisa gitu ya. Oke, jadi menu ini nggak beda jauh, sudah dipersimpel, tinggal pencet tombol Google Assistant di remote. Oke, setelah itu, setelah beranda, aplikasi, koleksi, dan searching, ada tombol ini yang seperti baut sebelah kanan adalah setting. Ya, di setting ini kita bisa men-setting semuanya. Oke, satu-satu kita lihat ya, ada menu apa aja. Di saluran dan input, di sini kita bisa lihat ada saluran TV-nya, kita bisa nyari. Di sini adalah TV yang digital ya kalau kita mau cari, atau di TV dengan antena bisa kita cari. Ya, tapi kan TV yang bukan digital udah nggak ada, berarti sekarang yang dicari ada TV digital. Nah, ini saluran TV digital. Nah, masukannya bisa kita lihat, kontrolnya bisa dari HDMI. Otomatis nih menunya, otomatis matikan perangkat segala macam. Ini bisa kita centangin segalanya. Atau kita kembali. Berikutnya adalah setelan tampilan dan suara, di mana kita bisa men-setting gambar. Gambar itu maksudnya adalah kecerahannya apa segala macamnya, di sini kita bisa lihat. Nah, ini lampu datar nih, backlight ya. Backlight itu gimana kita melihat kecerahan atau backlight sesuatu gambar ya. Kita back ke kiri lagi. Berikutnya adalah mode gambar. Di mode gambar ini macam-macam kita bisa dapat. Ada dinamis, standar, alami, bisa game, sepak bola, bioskop, kalibrasi apa segala macam. Nah, untuk sementara kalau aku milihnya yang alami. Biasanya kalau nggak alami standar aja. Kalau dinamis itu biasanya berubah-berubah. Biasanya berubah dengan situasi ruangan kita ya. Ruangan kita lagi gelap atau apa, dia berubah ini. Nah, kalau ini di setting di alami aja. Bisa sepak bola, atau kita kalau lagi mau nonton video, nonton film, lebih bagus juga bioskop. Nah, ini setting. Kalau kami sengaja bikin yang alami. Oke, kita pencet back ke belakang. Setelah lampu latar atau backlight, mode gambar. Di sini juga kita bisa setting kontras, kecerahan, warna, saturation ya, corak warna, dan sharpen, ketajaman. Gitu. Dan ini berikutnya adalah menu apakah settingan di atas. Untuk semua sumber kita bisa bikin untuk semua sumber, atau sumber itu maksudnya source ya. Kalau kita lagi nonton filmnya di TV atau di mana. Nah, kalau ini terapkan semua pengaturan gambar untuk semua sumber. Nah, pengaturan lanjutnya kita lihat ada apa. Nah, suhu warna ini color ini kan ada sedang. Kita bisa lihat masuk ke dalam. Ini bisa rendah, sedang, tinggi. Aku pilih yang sedang. Peningkatan gerakan ini juga katanya bisa sampai halus gerakannya direkam itu. Tapi biasanya kata informasi yang saya dapat, kalau kita setting sampai halus itu nanti bisa sangat lambat ya, karena prosesnya lebih tinggi. Jadi katanya lebih bagus standar aja lah. Lalu kemudian adalah pengurang derau. Di sini juga ada settingannya, dimatikan, rendah, sedang, tinggi. Dan berikutnya adalah noise. Nah, untuk noise-nya gimana kita setting. Jadi kita bisa menghilangkan noise di sini ya, di TV ini. Tentang dinamis atau kontras aktif ini juga kita buat sedang untuk kontrasnya. Deteksi filmmaker mode, bidang warna asli, bisa otomatis ya. Lampu biru dimatikan, bisa dihidupkan. Oke, selanjutnya itu adalah kalibrasi. Ini kalibrasi nggak pernah dipakai. Atur ulang itu di reset ke factory, ya, artinya kita reset ke settingan pabrik. Kalau kita udah acak-acak di sini tiba-tiba kayak nggak bagus, nggak suka gitu ya, kita balikin lagi ke atur ulang atau setting ke settingan awal. Lalu berikutnya setelah tampilan dan suara, di sini ada settingan jaringan dan internet. Di sini kita bisa mengaktifkan dan mematikan WiFi, dan di sini juga terlihat ya WiFi mana yang kita terhubung. Berikutnya kalau kita mau tambahkan ya, ini segala macam settingan. Kalau kita menggunakan paket data seluler, di sini kita bisa hidupin untuk automatic adjust video quality to use less mobile data. Artinya kalau kita hidupin dia karena ada automatic
setting bagaimana ngelihat kalau paketnya supaya gambarnya itu bagus tapinya paketnya nggak terpakai banyak. Ini juga segala macam, selalu aktifkan scanning wifi ya. Oke. Ini ethernetnya nggak tersambung. Kalau ini kita pakai ethernet, kalau kita mau settingan IP-nya, proxy-nya, kalau kita mau setting nggak ada settingan. Setelah jaringan dan internet, kita akan melihat setting akun dan login. Di sini kita lihat akun-akun mana, kita sudah buat 3 akun ya. Di akun ini juga kita bisa setting segala macam. Nah, ini ada kunci setelan ya. Kunci setelan itu maksudnya kalau kita lagi login ke nama yang ini, kita pengen settingannya nggak bisa dirubah sama orang. Itu walaupun ya user kedua, user ketiga melakukan perubahan, ketika kembali ke akun yang ini, kita akan kembali lagi ke settingan yang sudah disetting di sini. Layanannya apa? Nah, ini layanan yang memang kita berlangganan, kita bisa masukin akun apa segala macam, ya kan? Nah, jadi kita bisa lihatnya layanan khusus buat kita. Akun ini ya. Putar otomatis cuplikan. Apakah cuplikan? Jadi kalau kita lagi ngeliat thumbnail, apakah langsung nongol otomatis cuplikannya atau enggak gimana? Ini untuk pembelian rental ya. Ini sama pembayaran pakai apa? Bisa kita lihat autentikasi pembelian dengan apa sandi segala macam. Ya, kita belum menggunakan ini. Lalu ini asisten Google Assistant. Google Assistant itu kita bisa matiin ini nih supaya yang kontrol tadi suaranya nggak ada, dan juga banyak orang yang nggak kepengen ini dinyalain karena apa? Katanya Google bisa dengerin kamar kita. Google akan bisa dengerin suara ruangan kita, katanya informasi ini. Jadi banyak yang ini dimatiin. Tapi ya enggak, kalau aku sih positif thinking aja. Jadi memang ini teknologi yang masa kini kita pergunakan. Lihat izinnya, hasil penelusuran personalnya bagaimana, filter save-nya bagaimana. Kita kembali ke menu sebelumnya, ada mode khusus aplikasi. Nah, apa itu mode khusus aplikasi? Kita ke kanan, ini tinggal aktifin aja sih. Kalau kita pencet berarti dia aktif, kita nggak. Artinya apa? Ketika kita aktifkan ini, kita balik dulu ya, kita bisa lihat ya langsung. Kalau tadi modenya, nah kalau kita di sini ya di beranda ini, kita bisa lihat kita kan ada aplikasi dan ada segala macam tetek bengek di bawahnya. Nah, kalau tadi menu tadi kita aktifkan, itu yang muncul adalah aplikasi kita doang. Jadi kita hanya melihat aplikasi, nggak terlalu tambah-tambahan atau suggestion atau saran-saran aplikasi lain. Ini kan saran-saran aplikasi lain. Ya, kita nggak nonton, tapi kita disuruh tampilin untuk di promosi atau apa segala macam. Nah, jadi itu gunanya adalah ketika menu tadi diaktifkan, berarti kita hanya ada aplikasi ini aja. Oke, kita kembali ke ini settingan akun lain nih, nggak bisa kita rubah-rubah karena kita tidak masuk ke akunnya ya. Yang bisa kita rubah adalah akun yang sedang aktif di sini. Kita kembali lagi. Berikutnya adalah menu privacy. Privacy ini adalah salah satunya lokasi. Ini adalah settingan lokasi kita share kemana aja, ke aplikasi mana aja. Ini bisa aja kita matikan kalau kita mau lokasi kita tidak terdeteksi. Lalu kemudian adalah menu penggunaan diagnostik. Nah, ini biasanya otomatis mengirimkan informasi diagnostik ke Google seperti laporan kerusakan, data penggunaan perangkat atau segala macamnya. Kalau kita aktifkan ini, tapi secara default dia aktif. Lalu iklan juga, kelola iklan bagaimana. Kemudian adalah kirimkan diagnostik, dan nah, ini pengiriman. Kalau ada masalah, otomatis dia akan kirim. Ini asisten Google tadi, ya balik kontrol suaranya, kita mau aktifkan kalau enggak, ya. Pembayaran segala macam, ini juga bisa lihat izinnya segala macam. Keamanan batasan juga. Ya, berikutnya adalah menu aplikasi. Nah, aplikasi ini kita lihat ke kanan, akan masuk ke semua, bisa lihat aplikasi apa aja yang ada ya. Di sini bisa juga kita misalnya kita mau aplikasi Apple TV ini kita buka segala macam, paksa berhenti, kita bisa di sini. Ini adalah settingan per aplikasinya. Kita bisa masuk ke satu aplikasi dan kita melakukan setting langsung ke aplikasinya masing-masing. Berikutnya adalah menu yang paling penting adalah menu sistem. Nah, di sini kita bisa lihat banyak-banyak
segala macam menu aksesibilitas, ada teks kontras, text to speech, pintasan aksesibilitas dan segala macamnya ini. Lalu ada juga tentang. Nah, ini yang penting. Jadi menu, setelan, sistem dan tentang adalah yang paling penting. Dimana di sini kita bisa mengupdate sistem Google sistem kita bisa ngecek setiap saat dengan mencet ini. Dia akan melakukan pengecekan apakah Google TV ada pembaharuan. Ternyata tidak ada paket pembaharuan yang terdeteksi. Oke, berarti itu oke. Di sini tentang, lalu ada nama perangkatnya. Nama perangkat ini bisa kita rubah, ya. Bisa kita rubah segala macam kalau kita mau, tapi ini biarin aja biar gampang. Dan bisa kita reset, ya. Dan ini adalah statusnya. Statusnya itu adalah sekarang IP-nya apa, MAC address-nya apa, Bluetooth-nya apa, segala macamnya, apa waktunya. Nah, informasi hukum, mungkin license apa segala macamnya dari sini semua. Nah, ini adalah model TV-nya. Model TV-nya nggak bisa kita edit, hanya sekedar informasi bahwa Google TV ini menggunakan model Toshiba TV dan juga menggunakan versi Android 11. Nah, ini perbedaannya antara Google TV dengan Android TV. Kalau Google TV itu sudah menggunakan versi Android yang 11. Kalau Android TV setahu saya maksimal hanya di Android versi 9. Saya belum lihat ada Android TV yang menggunakan OS Android 10 atau 11. Kalau dia sudah 11, artinya dia sudah Google TV, bukan lagi Android TV. Oke, ini patch-nya kita bisa lihat bulan Maret 2022. Versi kenalnya, lalu ini versi OS Android-nya. Ini nggak tingkatkan sama yang di atas nggak beda. Seperti yang di atas adalah update sistem. Yang di bawah ini adalah tingkatkan. Sebenarnya dia mengupdate sistem, tapi dengan cara kita menggunakan USB. Misalnya kita punya file dari mana gitu ya, kita mendapatkan versi terbaru yang khusus untuk TV ini gitu ya. Kita bisa tingkatkan dengan menggunakan file via USB. Beda dengan yang di atas tadi. Dengan update sistem ini berarti kita menggunakan internet ya, secara internet langsung, dia ngecek langsung ke Google. Ini lebih aman. Oke, kita kembali lagi setelah aksesibilitas tentang, dan di sini adalah tanggal dan waktu. Secara umum adalah menggunakan waktu jaringan ya, jadi nggak ada settingan. Nah, setelan tanggal, jam itu udah nggak ini karena dia menggunakan otomatis. Oke, nah di sini zona waktunya bisa kita rubah nih. Kebetulan kita ada di Indonesia, jadi plus 7 Indonesia bagian barat. Lalu apakah kita mau menggunakan format jam 24 atau jam 12? Itu kesenangan. Kalau aku kebetulan senang yang 24 jam. Oke, sekarang kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Dan setelah ini kita bisa melihat menu bahasa. Menu bahasa di sini bisa kita pilih banyak macam bahasa. Ya kebetulan kita bisa memilih Indonesia atau Inggris, tapi untuk Indonesia kayaknya lebih cocok di Indonesia. Oke. Setelah menu sistem bahasa, berikutnya adalah keyboard. Keyboard ini defaultnya cuma satu ya, Gboard. Kecuali kita mau ada keyboard Bluetooth ya. Kalau ini standarnya. Nah, berikutnya adalah menu penyimpanan. Bukan menu, sini informasi penyimpanan sebenarnya, bukan menu. Di sini kita bisa lihat penyimpanan bersamanya, ruang totalnya 7,3. Dari 7,3 itu sisanya yang tersedia 4,6. Jadi TV ini mempunyai memori yang 2/16, tapi nggak tahu gimana dari 16 itu tinggal sisanya yang bisa dipakai bersama itu cuma 7,3. Dari 7,3 sudah dipakai aplikasi dan segala macamnya, saat ini tersisa 4,6. Oke, kita kembali dan melihat menu berikutnya. Menu berikutnya adalah mode standby atau kita sebut sebagai screensaver. Nah, oke, di mode standby atau screensaver ini kita bisa memilih antara Google Foto, galeri seni atau eksperimental. Nah, kalau Google Foto berarti yang pertama adalah galeri seni itu kita bisa memilih dari foto unggulan dari Getty Image dan lainnya. Atau juga bisa seni murni dari Google Seni atau bumi dan ruang angkasa dari NASA Google Earth.
atau juga seni jalanan dari Google Seni dan Budaya, dan juga diambil dari Pixel. Berikutnya sebenarnya kita juga bisa menggunakan Google Foto pilihan kita sendiri. Kalau kita mau screensaver kita menampilkan foto-foto milik kita sendiri. Dengan cara apa? Kita klik Google Foto ini. Tapi dengan syarat, nah ya kita klik dulu. Nah ini, kalau kita mau screensaver kita menggunakan foto-foto kita pribadi, kita harus menggunakan Google Foto. Dan kalau untuk menggunakan Google Foto, kita harus menggunakan aplikasi Google Home yang ada di handphone, di ponsel, yang harus diinstal di HP kita konekin ke TV ini, gitu ya. Baru di HP kita setting foto-foto mana yang bisa menjadi mode standby atau screensaver di TV ini. Jadi kerjasama antara HP, Google Foto dengan TV, ya. Itu syaratnya. Makanya agak repot. Tapi nanti akan saya buatkan tutorial yang Google Foto. Tapi untuk sementara ini kami menggunakan galeri seni yang ada di Foto Unggulan, Bumi dan Ruang Angkasa, dan diambil dari Google Pixel. Oke, berikutnya adalah ke bawahnya lagi adalah cuaca. Nah, cuaca ini ketika mode standby atau screensaver, kita bisa menampilkan cuaca di sekitar daerah kita dengan bisa disembunyikan atau ditampilkan dengan Celsius atau Fahrenheit atau dengan keduanya, ya. Oke, selanjutnya di mode standby atau di screensaver kita juga bisa menampilkan waktu, ada jamnya bisa kita tampilkan atau disembunyikan. Data pribadi foto itu maksudnya adalah bisa kita tampilkan juga disembunyikan, adalah foto itu kan kita diambil dari mana. Nah, diambil dari mana itu bisa diperlihatkan ini foto dari siapa dan foto itu dari mana. Ini juga Google Portrait sama begitu. Ini juga bisa ditampilkan informasinya. Seleksi pribadi juga bisa, semua album segala macam. Nah, ini kayaknya yang ini yang terakhir yang sedikit lebih penting, kecepatan slideshow dari mode standby atau pergantian gambar-gambar atau foto-foto di screensaver kita. Kita bisa pilih di 5 detik, 10 detik, 30 detik, 1 menit, dan sampai 10 menit. Kalau saya cukup merasa 10 detik, karena kalau sampai menit-menitan terlalu lama. Nah, nanti kenapa kita memilih 10 detik dan jangan terlalu lama, mungkin ada maknanya, ada maksudnya di video yang nanti yang berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu sebelumnya. Setelah mode standby atau screensaver, kita bisa melihat menu berikutnya adalah daya dan energi. Kita bisa menampilkan tampilan saat menyala. Nah, ketika kita menyalakan TV ini, kita bisa kemana? Mau ke layar utama Google TV atau yang terakhir kita buka. Kalau di sini kita memilih untuk kembali ke layar utama. Bisa juga kita kembali ke terakhir yang kita buka. Penghemat dayanya juga bisa dimatikan. Nah, ini dimatikan TV setelah 4 jam nggak ada aktivitas, ya. Dayanya juga LED-nya bagaimana segala macam. Daya hidupnya bisa kita matikan, bisa hidupkan di waktu kita setting ini. Oke, berikutnya adalah menu transmisikan. Ini untuk casting, kalau kita mau menampilkan tampilan di HP atau di mana ke TV ini, nah ini settingannya di sini. Berikutnya adalah suara sistem. Suara sistem itu adalah suara kalau kita menyalakan ini, kalau kita pencet keyboard, dia akan bunyi tut 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 tut. Nah, itu kagak repot, mendingan kita matiin supaya kalau kita naikin kursor, naikin apa, remote ini tidak ada bunyi apa-apa. Berikutnya adalah settingan AirPlay atau HomeKit. Ini adalah sama dengan transmisikan casting itu, tapi dengan menggunakan device dari Apple, ya. Ini Apple-nya informasinya sudah versi yang kedua. Nah, ini adalah sistem lanjutan. Sistem lanjutan di sini ada mode toko. Mode toko itu adalah satu menu yang akan muncul dari atas, pop up dari atas ke bawah, itu cuma satu baris doang mengenai informasi TV ini. Jadi TV Toshiba ini ada informasi mengenai apakah 4K, HD atau apa yang akan muncul. Nah, kalau untuk di rumah ya sebaiknya mode toko nggak usah dinyalain, karena ini emang buat di toko doang. Mode toko supaya tampilan sistemnya seperti apa langsung kelihatan. Berikutnya adalah bangun saat cast. Nah, itu maksudnya ketika kita melakukan casting, apakah tiba-tiba TV yang mati bisa nyala. Nah, ini
di setting seperti itu. Misalnya kita lagi nonton di HP, nonton YouTube, terus kita melakukan casting ke TV kita, TV ini akan langsung nyala. Nah, ini manualnya, nih kontennya, berbagi konten, hapus cache. Nah, hapus cache ini penting ya, karena TV Android itu membuat file cache. Setiap kita nonton, setiap kata apa, cache-nya itu tidak terbuang secara otomatis. Nah, makanya sering-seringlah kita menghapus cache, melakukan hapus cache ini, maintenance ini. Kebetulan tadi saya sudah melakukan cache, oh tapi ini udah ada lagi nih. Nah, kan sudah ada lagi kan. Nah, kita pilih aja. Nah, bedanya cache sama data adalah apa? Kalau cache itu cuma temporary filenya ya, tapi kalau data ini adalah settingan-settingan setiap aplikasinya. Misalnya gini, nih Spotify ini berarti sudah ada settingan seseorang. Kalau kita file ini kita tentang, berarti datanya sudah akan terhilang juga. Settingannya, pilihan-pilihan lagunya akan hilang. Tapi kalau cuman cache, dia pilihan lagunya tidak akan hilang, karena cuma file temporary-nya yang hilang. Oke, kita coba pembersihan. Lakukan pembersihan. Ya, ini disarankan untuk sering-sering melakukan. Apalagi kalau kita aktif di TV ini ya. Bantuan pesan segala macam itu nggak perlu lah ya. Oke, berikutnya kita kembali nyalakan ulang. Nah, ini nyalakan ulang adalah kalau bahasa Inggrisnya restart ya. Di restart ini juga kalau aku saranin sesekali kita melakukan restart TV, karena ketika kita shutdown atau mematikan TV dengan tombol yang ada di remote atau dengan perintah apa, sebenarnya tidak shutdown tapi hanya sleep ya. Dia tidak mematikan atau merestart semua aplikasinya tetap ada. Jadi sesekali kita harus melakukan nyala ulang ini atau melakukan restart TV. Gunanya apa? Menghapus semua cache, menghapus semua aplikasi yang sudah dijalani, jadi kosong dari awal lagi. Oke, kita sekarang kembali ke menu berikutnya adalah remote dan aksesoris. Remote aksesoris ini menunya adalah Bluetooth. Kalau kita Bluetooth kita matiin, remote-nya harus kita pairing lagi ya, segala macam. Visibilitasnya juga diulang. Nah, ini adalah bantuan dan masukan. Ya teman-teman, ini adalah menu setelan atau setting yang ada di TV yang sudah menggunakan operating system Google TV. Jadi di sini ada saluran TV, tampilan suara, jaringan internet, akun dan login, privacy, aplikasi, sistem, remote, dan bantuan. Dan semuanya ini masih ada submenu sepenuhnya. Oke, demikianlah teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk memahami menu-menu yang ada di Google TV. Dan itu artinya sekian dulu sharing kami mengenai tampilan dan menu-menu yang ada di TV Toshiba ini yang sudah menggunakan operating system Google TV. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga tonton video kami lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.